Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hello everyone, welcome to my video. My name is Maria Melina from class D with NIM 8012447 English Education Study Program Faculty of Teacher Training and Education. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan peserta didik aplikasinya dalam pendidikan. Nah, pertama, kita mulai dari pengertian perkembangan secara umum. Nah, perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada individu secara bertahap, berkesinambungan, dan menuju ke arah yang lebih kompleks serta matang. Perkembangan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama bersifat bertahap atau tidak secara instan. Yang kedua, sepanjang hidup. Dan yang ketiga itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Contoh perkembangan yang pertama dari fisik. Anak yang awalnya tidak bisa berjalan, kemudian belajar merangkak, berdiri, hingga berjalan. Yang kedua, kognitif. Contohnya anak yang awalnya hanya mengenal huruf, kemudian mampu membaca dan mampu memahami teks, serta mampu untuk menulis. Yang ketiga, sosial. Contohnya itu anak yang awalnya egosentris, kemudian belajar berbagi dan bekerja sama. Yang keempat, secara emosional. Contohnya anak belajar mengontrol emosi, seperti tidak mudah marah. Oke teman-teman, jadi kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Nah, perkembangan itu berlangsung secara bertahap, itu yang pertama. Perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan yang berurutan dari sederhana ke kompleks. Nah, setiap tahapan ini menjadi dasar bagi tahap hidup berikutnya. Nah, contohnya itu anak tidak bisa langsung melakukan kemampuan yang rumit tanpa menguasai kemampuan-kemampuan dasar terlebih dahulu. Misalnya kemampuan berjalan, itu pasti membutuhkan kekuatan otot dan kekuatan dalam keseimbangan, dan tentunya juga koordinasi yang berkembang sedikit demi sedikit. Nah, contoh yang lebih mendekati itu jadi dari bayi, terus bisa tengkurap, terus bisa merangkak, bisa berdiri, berjalan, dan hingga akhirnya bisa berlari. Nah, seperti itu contoh perkembangannya. Yang kedua yaitu perkembangan memiliki pola yang teratur. Nah, perkembangan manusia itu mengikuti urutan pola yang relatif sama pada semua individu. Nah, meskipun waktunya bisa berbeda. Contohnya ada dua pola umum. Yang pertama itu ada namanya cephalocaudal, dari kepala sampai ke kaki. Nah, bayi bisa mengontrol kepala dulu sebelum kakinya. Nah, yang kedua ada proximosdital, dari pusar ke luar. Nah, kontrol tubuh berkembang dari bagian tengah ke tangan dan jari. Terus contoh lain itu ada anak yang menggambar coretan dulu, lalu ada bentuk sederhana, baru kemudian tulisan yang bisa lebih bagus dan bisa lebih jelas. Yang ketiga itu perkembangannya itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan. Nah, faktor-faktornya itu yang pertama ada faktor bawaan atau faktor genetik. Nah, atau potensi sejak lahir. Terus yang kedua ada faktor lingkungan dari pengalaman, pendidikan, pola asuh, budaya, dan semacamnya. Karena gen itu memberikan potensi, tetapi lingkungan menentukan apakah potensi itu bisa berkembang dengan maksimal atau tidak. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya anak dengan bakat musiknya, misalnya itu dari faktor genetiknya. Nah, bakat itu akan berkembang lebih baik jika mendapat latihan atau dukungan dari lingkungan, baik dari keluarganya, temannya, atau sosial masyarakat. Yang keempat ada perkembangan meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan, karena perkembangan itu tidak hanya satu sisi, tetapi mencakup fisik atau tubuh kita. Terus ada kognitif secara pikiran, dan sosial secara bagaimana kita berinteraksi. Terus emosional itu bagaimana perasaan kita. Terus semua aspek ini saling mempengaruhi satu sama lain, karena jika satu aspek terganggu, aspek lain juga bisa ikut terpengaruh.
Nah, contohnya seperti anak yang misalnya dia kurang percaya diri secara emosional, mungkin kesulitan bersosialisasi dan bisa berdampak pada prestasi belajar atau kognitifnya. Yang kelima ada setiap individu itu memiliki keunikan perkembangan. Nah, setiap orang berkembang dengan kecepatan, cara, dan hasil yang berbeda-beda. Meskipun mereka mengikuti pola dan aturan yang sama. Karena perbedaan ini dipengaruhi oleh bakat, minat, lingkungan, serta pengalaman hidup. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu hubungan pendidikan dan perkembangan. Nah, hubungan pendidikan dan perkembangan itu sangat erat dan saling memengaruhi. Pendidikan berperan untuk membantu mengarahkan potensi anak agar berkembang secara optimal, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. Tanpa pendidikan yang tepat, perkembangan seorang anak itu bisa kurang maksimal tentunya. Sebaliknya, perkembangan anak juga menjadi dasar dalam menentukan cara mengajar. Usia memiliki karakteristik berbeda, sehingga tentunya metode pembelajaran juga harus disesuaikan dong. Karena jika tidak sesuai, maka anak itu bisa sulit memahami materi atau kehilangan minatnya atau motivasinya untuk belajar. Karena itu ya guru perlu memahami perkembangan peserta didik, baik dari kognitifnya, emosionalnya, sosial, agar bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat. Contohnya anak usia dini itu dia lebih efektif belajar melalui bermain karena masih berpikir konkret dan memiliki perhatian yang terbatas. Nah, sehingga metode ceramah itu menurut saya paling kurang cocok. Jadi intinya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak agar proses belajar menjadi lebih efektif dan optimal. Baik teman-teman, jadi kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu implikasi perkembangan dalam pendidikan. Nah, yang pertama, pemilihan metode pembelajaran. Setiap siswa yang sudah saya jelaskan tadi itu berada pada tahap perkembangan yang berbeda, baik dari segi kognitif, emosional, maupun sosial. Nah, karena itu guru itu tidak bisa menggunakan satu metode yang sama untuk semua usia atau untuk semua siswa. Contohnya, anak usia dini lebih cocok belajar melalui permainan dan aktivitas langsung atau learning by doing. Sedangkan siswa yang lebih besar itu kita bisa menggunakan metode diskusi, analisis, atau pemecahan masalah. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa sih harus disesuaikan atau adakah dampaknya jika tidak sesuai metode pembelajaran yang kita berikan kepada siswa. Nah, jika metodenya tidak sesuai, siswa itu bisa kesulitan memahami materi atau menjadi tidak tertarik, gitu. Sudah 2 kali saya jelaskan. Nah, yang kedua, perencanaan kurikulum harus disusun secara bertahap, dimulai dari materi yang sederhana terus menuju yang lebih kompleks. Nah, ini penting karena kemampuan berpikir siswa itu berkembang secara bertahap. Misalnya dalam matematika, nah siswa itu harus memahami penjumlahan dulu sebelum belajar perkalian. Jika materi diberikan terlalu sulit di awal, siswa akan bingung dan kehilangan dasar pemahaman. Yang ketiga ada pendekatan individu. Nah, setiap siswa itu memiliki kemampuan, minat, dan kecepatan belajar yang pastinya berbeda. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan perbedaan ini dalam proses pembelajaran itu. Itulah tadi yang saya jelaskan mengenai implikasi perkembangan dalam pendidikan. Walaupun ada beberapa yang saya jelaskan berulang-ulang, tetapi karena materinya implikasi perkembangan dalam pendidikan, ya memang harus kita betul-betul memahami bahwa seorang guru itu harus bisa menyesuaikan dirinya, bisa memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, atau potensi dari siswanya, seperti itu. Alright teman-teman, nah jadi sepanjang penjelasan saya tadi, nah sebagai kesimpulannya, perkembangan peserta didik itu merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap, berkesinambungan, dan mengarah pada kematangan yang lebih tinggi. Nah, perkembangan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga meliputi aspek kognitif, sosial, dan emosional, serta moral yang saling berkaitan satu sama lain.
Setiap aspek tersebut dia berkembang melalui tahapan tertentu dengan pola yang relatif sama, meskipun setiap individu memiliki kecepatan dan karakteristik yang pastinya atau tentunya berbeda. Prinsip perkembangan menunjukkan bahwa proses ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam individu atau internal seperti genetik maupun dari luar seperti lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, oleh karena itu perkembangan itu tidak hanya dapat dipisahkan dari konteks kehidupan peserta didik secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks kehidupan peserta didik secara menyeluruh. Nah, dalam dunia pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan peserta didik itu menjadi sangat penting. Karena pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya untuk memfasilitasi dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik. Guru sebagai pendidik itu tentunya perlu memahami tahap-tahap perkembangan agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai, baik dari segi metode, media, dan evaluasinya. Nah, selain itu, pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu juga sangat diperlukan. Karena kita tahu bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan dan cara belajar, minat, serta kecepatan memahami materi. Nah, dengan hal ini guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, adaptif, dan mendukung perkembangan optimal setiap siswa. Dan pada akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa keterkaitan antara perkembangan dan pendidikan itu sangat bersifat erat dan tidak bisa dipisahkan. Individu yang berkembang secara utuh, secara lebih baik dan optimal. Itulah tadi penjelasan saya mengenai apa itu perkembangan peserta didik, terus apa itu prinsip-prinsip perkembangan, terus bagaimana implikasinya dalam pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Husnil Khotimah SPD MPD. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam mendidik, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Saya Miriam Lina dari kelas D, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.